Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang himpunan bagian 2. Kemarin kan sampai himpunan kuasa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan operasi pada himpunan. Ini maaf ya, ketutup gambarnya. Yang pertama, operasi terhadap himpunan, yaitu yang pertama irisan. Nah, definisi 2.8, irisan atau intersection dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Jadi A iris B itu sebuah himpunan yang di mana anggotanya itu ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Jadi kalau misalkan diarsir itu A iris B itu yang ini. A iris B itu yang ini. Ya. Yang itu ya. A iris B. Contoh, kita langsung ke yang ini aja. Yang 2i. Jika A sama dengan himpunan pasangan berurut X, Y, di mana X ditambah Y sama dengan 7 dan X, Y adalah bilangan real. Dan B adalah himpunan pasangan berurut X, Y di mana X dikurang Y sama dengan 3 dan X, Y adalah bilangan real. Nah, kalau dicari irisannya, maka A iris B yaitu kita cari bilangan real X, Y, kalau ditambahkan hasilnya 7 dan kalau dikurang hasilnya 3. Nah, ternyata diperoleh A iris B-nya yaitu pasangan berurut 5,2, X-nya 5 dan Y-nya 2. Yang merupakan titik potong antara garis X plus Y sama dengan 7 dan X min Y sama dengan 3. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gabungan. Definisi 2.9, gabungan atau union dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Jadi, A iris B ini adalah semua yang ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Nah, kalau ditunjukkan di sini, maka A gabung B itu ini. Semua. Termasuk yang irisan. Jadi semua ini. Gitu. Kalau dalam diagram Venn semua X yang ada di A atau B. Nah, contoh di ini ya. Yang I, jika A sama dengan 2, himpunan anggotanya 2, 5, dan 8, dan B anggotanya 7, 5, 22. Maka A gabung B yaitu 2, 5, 7, 8, 22. Nah, di sini kan 5-nya merupakan irisan ya. Jadi cukup ditulis satu kali. Karena kan dalam himpunan elemennya harus berbeda. Yang 2i, A gabung himpunan kosong, maka menjadi himpunan A itu sendiri. Yang ini ya. Paham ya? Selanjutnya kita lanjut ke komplement. Definisi 2.10. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Nah, komplement itu berarti misalkan komplement dari suatu himpunan A. Maka A komplement itu ya semua anggota yang bukan A. Gitu. Contoh, misalkan kalau di diagram Venn ya. Ini semestanya. Nah,
misalkan ini A. Nah, berarti A komplement itu yang mana? A komplement itu yang di sini. Atau notasinya bisa juga kita tulis gini, A komplement. Jadi A komplement itu semua anggota semesta yang bukan A, yang bukan anggota dari himpunan A. Jadi seperti kebalikannya gitu ya. Misalkan ada semesta di sini, A-nya 1, 3, 7, 9. Nah, terus U-nya isinya yaitu dari 1 sampai 9. Nah, berarti yang A komplement isinya apa? Berarti isinya selain 1, 3, 7, dan 9, yaitu 1, 2, apalagi 3, 4 ya, 5, 6, sudah ini ya, gitu. Oh, satu enggak ya. Berarti dari A komplementnya dari 2, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita lanjut ke selisih. Definisi 2.11. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Notasinya seperti ini, seperti notasi kurang, seperti A kurang B notasinya. A min B, iya. A tanpa B, ini bacanya A tanpa B ya. Himpunan A tanpa B adalah X, di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Atau bisa juga ditulis notasinya seperti ini. A iris B komplement. Nah, sekarang coba kita perhatikan diagram Venn ini. Kalau di diagram Venn ini berarti A tanpa B itu yang ini. Nah, yang ini ya. Semua anggota A yang bukan anggota B. Nah, biasanya sih kalau saya itu menyebutnya A tanpa B. Lebih mudahnya selisih itu disebut saja A tanpa B. Jadi semua anggota A tanpa anggota B. Nah, jadi di sini ya. Contoh, kita ke ini, ke 2i. Himpunan 1, 3, dan 5 tanpa himpunan 1, 2, dan 3, maka menjadi himpunan 5. Nah, tetapi kalau misalkan himpunannya 1, 2, dan 3 tanpa himpunan 1, 3, dan 5, maka menjadi himpunannya 2. Gitu ya, paham ya? Jadi yang tidak ada di himpunan B tetapi dia anggota himpunan A, maka itu yang menjadi himpunan selisih. Seperti itu. Nah, kemudian yang E ini adalah beda setangkup. Definisi 2.12. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak keduanya.
Nah, notasinya beda setangkup seperti ini ya. Seperti ini. Nah, notasinya juga bisa disamadengankan seperti ini. A gabung B tanpa A iris B. Atau bisa juga A tanpa B digabung B tanpa A. Sama saja. Nah, kalau di diagram Venn beda setangkup itu A sama B itu yang ini. Yang ini. Ya. Jadi yang beririsan tidak ikut. Itulah bedanya sama gabungan. Kalau A gabung B kan semuanya. Yang irisan juga ikut. Kalau yang beda setangkup, maka yang irisan tidak ikut. Contoh ini ya, yang I. Jika A-nya 2, 4, dan 6 dan B 2, 3, dan 5, maka A beda setangkup B sama dengan 3, 4, 5, dan 6. Yang beririsan tidak ikut. Ya, paham ya? Nah, kemudian ada perkalian kartesian. Definisi 2.13. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan, yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya A cross B. A cross B sama dengan pasangan berurutan A, B, di mana A adalah elemen A dan B elemen B. Nah, misal ya, contoh ya, ini yang I. C-nya 1, 2, dan 3. D-nya A, B. Maka C cross D sama dengan 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, dan 3, B. Nah, perkalian kartesian ini tidak berlaku komutatif. Jadi, A cross B tidak sama dengan B cross A. Bentar. Tidak berlaku komutatif. A cross B tidak sama dengan B cross A. Jadi, kalau misalkan yang contoh I ini, D cross C-nya menjadi A, 1, dan seterusnya ya. Jadi tidak sama. Nah, sekarang kita ke 2.11 perampatan operasi himpunan. Nah, jadi di subbab ini menjelaskan bahwa kalau ada operasi banyak pada beberapa himpunan itu bisa digabung. Seperti kalau kita menjumlahkan sesuatu yang menjumlahkan beberapa variabel kan bisa disingkat menjadi sigma. Nah, pada himpunan ini juga jadi bisa digabung. Jadi seperti ini. Misalkan A1, A2, A3 sampai AN merupakan himpunan, maka bisa seperti ini. A1 gabung A2, gabung A3, dan seterusnya sampai AN sama dengan bisa digabung seperti ini. I-nya dari 1 sampai N. Jadi AI ya. Nah, sama seperti ini. Penggabungan operasi. Nah, contoh misalkan ada A1-nya 023, A2-nya 1236, A3-nya -1039. Maka yang beririsan kan di sini adalah bilangan 3 ya. Berarti gabung AI dari 1 sampai 3 irisannya yaitu himpunannya berisikan 3. Sedangkan gabungan dari
AI, di mana I-nya dari 1 sampai 3, yaitu beranggotakan min 1, 0, 1, 2, 3, 6, sampai 9 gitu ya. Kalau irisan AI I dari 1 sampai 3 yaitu hanya bilangan 3. Paham ya? Ini untuk mempermudah penulisan saja. 2.12 ini merupakan hukum-hukum aljabar himpunan. Nah, kalian ini sangat penting dalam pembuktian, jadi memang harus benar-benar diamati ya. Karena ini memang sering dipakai. Kayak ada hukum identitas. Kalau A gabung himpunan kosong maka menjadi A. A beririsan dengan semesta maka menjadi A, seperti itu. Ada hukum nul, idempoten, komplement. Banyak lagi, evolusi, komutatif, distributif, komplement 2, penyerapan, asosiatif, dan hukum De Morgan. Kalian bisa baca sendiri di bukunya ya. Nah, sekarang 2.14 prinsip inklusi eksklusi. Lemma 2.1, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas disjoin, maka tanda garis 2 ini merupakan tanda yang mengekspresikan jumlah anggota dari suatu himpunan. Jadi jumlah dari A gabung B sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B kalau himpunannya saling lepas. Nah, kemudian lanjut ada teorema 2.3. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka banyaknya A gabung B berhingga dan banyaknya A gabung B berhingga dan banyaknya A gabung B sama dengan banyaknya A ditambah banyaknya B dikurang banyaknya A iris B. Paham ya kalau ini? Kalau gabungan itu kan semua. Nah, gini ya. Ini A, ini B. Berarti banyaknya caranya mencari A gabung B kan berarti seperti itu, mencari jumlahnya. Banyaknya A ditambah banyaknya B dikurangi yang ini ya. Dikurangi yang ini. Kenapa kok dikurangi? Iya kan banyaknya A sendiri, misalkan A-nya itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Berarti kan banyaknya A sama dengan 4. Terus yang B 3, 4, 5, 6. Banyaknya B juga 4 ya. Berarti kan semuanya 8. Dikurangi yang beririsan. Yang beririsan berapa? Yang beririsan ternyata 2, 3, dan 4. Berarti 8 dikurang 2 sama dengan 6. Berarti banyaknya A gabung B sama dengan 6. Coba sekarang dihitung. A-nya 1, 2, berarti kan di sini ya. 1, 2 di sini. A-nya kan 1, 2, 3, 4. Berarti kan 1, 2 di sini ya. 1, 2, 3, 4-nya kan beririsan, berarti ada di tengah sini. 3 dan 4. Nah, kemudian B-nya kan 3, 4, 5, 6. Berarti 5, 6-nya di sini. Nah, kalau misalkan seperti ini kan enak dibacanya. Gampang. Berarti banyaknya A gabung B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggota. Gitu. Nah, dengan cara yang sama kita dapat menghitung jumlah elemen hasil operasi beda setangkup. Nah, kalau beda setangkup ini, beda setangkup itu kan tanpa irisan. Nah, beda setangkup kan ini tanpa irisan. Jadi
sebenarnya kan dia gabungan tapi dikurangi sama gini. Beda setangkup itu merupakan gabungan dari A dan B tetapi tanpa irisan A dan B, ya kan? Berarti kalau mencari banyaknya elemennya dari beda setangkup A dan B, maka A ditambah B dikurangi 2 banyaknya A iris B. Kenapa kok 2? Iya kan, yang A gabung B sudah ini. Kemudian dikurangi lagi sama irisannya, kan tanpa irisan. Ya, paham ya?